bocah kecil. Itulah Amerika menyebutnya. Sebuah bom nuklir yang sekaligus memadamkan perang dunia, memaksa Jepang melepas tirani penjajahannya. Kemerdekaan Indonesia berada di ujung pena sang kaisar. Berita kekalahan Jepang yang merebak sangat cepat, bagai ifat Taibukan. Golongan tua tidak ingin bertindak gegabah dan memilih untuk menanti kepastian pasti. Namun di sisi lain, jiwa nasionalisme golongan muda yang bergejolak hebat ingin segera kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Pemikiran golongan tua dan muda yang tak senyawa melahirkan ketegangan yang dramatis. Rasakan detik-detik proklamasi yang terekam dalam setiap gebrakan meja, dalam setiap langkah mesin tik Sayuti. Inilah persembahan dari 12 MIPA 5 di ujung mesin tik. Selamat menyaksikan. Nona dan Dek terhormat, selamat datang di momen yang istimewa ini. Kita akan memulai perjalanan yang akan mendebarkan hati dan jiwa kita. Cerita ini akan membawa kita ke momen-momen yang mendebarkan sebelum akhirnya Indonesia merdeka. Saksikanlah drama ini dengan hati yang terbuka, karena kita akan memulai perjalanan yang akan mendebarkan hati dan jiwa kita. Inilah di ujung mesin tik. Mbak, bungkus lah Mbak, guys, setengah lain. Oh, nggih, tak bungkus nggih. Bisa main film-film kan saya ada. Nggih. Bu, jadi ini kita harus nyerah loh itu pos. Mari dibom kota ibu karena polisi. Waduh, kamu tahu? Wah, iya tak? Berarti Jepang nggak berkekuasaan mana di negeri ini? Nah ini saya sempat ke Indonesia mereka selalu berkomentar Bu. Iya, ini dibahas kalau pejuang Indonesia. Setuju Bu. Ini masalah negeri ini nyatakan merdeka dan orang dijajah mana? Nah, benar ibu wes saya yang kalian dulu dan negeri kita merdeka. Iya, wes, wes. Iya wes Bu. Jadi kita bilang buat negeri. Gak salah wes, tak saya rame Bu. Oh, ya pun ini duit wes mau tenang ya Bu, mau tak balik dikit nanti masak sambal salah gue anakku. Oh gitu Bu, kata siang ya atas atas ya Bu. Wes ini tak Bu, ya duit aku tak boleh pisah. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. The terms and conditions upon which surrender of the Japanese imperial forces is here to be given and accepted are contained in the instrument of surrender now before you.
Jadi, rekan-rekan, saya membawa berita penting. Katakan saja. Jepang telah menyerang. Benarkah? Kalau begitu, ini kabar besar bagi bangsa kita. Iya, betul. Ini momentum yang tepat untuk negara kita menyatakan merdeka. Saya setuju. Kekuasaan harus segera diambil alih. Benar itu. Kalau begitu, segera hubungi orang-orang tua itu untuk membahas semua hal ini. Tunggu. Golongan kunci orang tua itu terbang ke Indochina untuk menemui Jenderal Tenoji. Kita tunggu saja kepulangan mereka terlebih dahulu. Apakah kelemahan mereka di sana? Tapi mau gimana lagi? Dasar orang tua ada saja. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sembari menunggu, kita sampaikan berita ini ke rekan-rekan kita. Kita juga harus cepat-cepat merencanakan pertemuan dengan orang tua. Karena momen ini sangat penting bagi negara kita dan tidak akan datang dua kali. Setuju. Kemerdekaan telah di depan mata. Jepang telah merah. Apalagi yang perlu ditunggu? Tidak bisa. Menyatakan kemerdekaan tidaklah semudah itu. Apa yang sulit dari itu? Betul sekali itu. Jepang mungkin juga menyerah, tapi tidak dengan caranya berserang mereka. Malam ini juga tidak kemerdekaan terus. Kita harus segera merebut kemerdekaan. Kami juga siap menemukan jiwa kami. Jika malam ini, sekarang mau tidak keluarkan pengumuman malam ini juga. Esok hari, rencana akan terbit di atas lawan darah. Woi, lihat ini kotak merah itu. Kotak darah yang mengalir di sini. Kotak saja mengalir juga. Tak perlu masuk. Kalian naif sekali. Tak terlintas tak pemikiran bahwa Belanda berusaha kembali. Yang kami maksud adalah, kenapa harus menunggu kemerdekaan itu dari Jepang? Seolah kemerdekaan kita adalah hadiah dari mereka. Kenapa tidak rakyat sendiri yang menyatakan merdeka? Menulis kata merdeka memang sangat mudah. Tapi, apakah kita sanggup membuatnya itu? Kekuatan kita saat ini terlalu kecil. Memaksakan kemerdekaan sama saja dengan bunuh diri. Apapun resikonya, Bung, kekuasaan harus segera diambil alih. Kami tetap dalam pendirian kami. Ayolah, sudah cukup. Sialan memang mereka itu. Memangnya mereka pikir kita ini budak Nippon. Benar. Kalau begini terus, negeri ini tidak akan bisa merdeka. Aku ada ide kawan-kawan. Budak Nippon. Kita amankan saja Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Ide bagus. Rengas Dengklok sepertinya cukup steril dari pengaruh Jepang. Tapi bagaimana cara kita membawa mereka ke sana tanpa memicu adanya keributan? Mudah saja. Kirim sini. Dia anggota peta. Buat skema soal hal darurat tengah terjadi yang mengharuskan dua tokoh itu meninggalkan Jakarta. Bagus. Besok pagi-pagi kita bawa sekarang Jakarta. Waktu kita tidak banyak. Cepat kabar sini. Bu, saya di sini ingin menyampaikan kepada Anda bahwa Anda diminta menghadap ke Jenderal Nippon yang ada di Karawang. Saya akan mengantar Anda. Kok pagi sekali Anda menyampaikan pesan ini? Apakah ini keadaan darurat? Bisa Anda lihat sendiri. Saya bersama dengan Bung Hatta. Ini keadaan darurat sekali. Ya sudah, kita akan berangkat sekarang.
kami bilang, kami menunggu keputusan dari orang-orang, terutama Jepang. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil langkah apapun. Jepang itu sudah dikuasa. Kenapa kalian masih mau tunduk? Kekalahan Jepang tak sesederhana yang kalian pikirkan. Sekutu tidak hanya meminta mereka menyerah, Dan kalian tahu siapa saja sekutu itu kan? mereka meminta kita agar dibiarkan dalam kondisi status quo. Ya karena itulah kita perlu mempercepat kemerdekaan. Jepang hanya ingin melindungi kita. Memang terlihat menghambat, tapi sekalinya kita melanggar kesepakatan status quo itu, kita dalam tahap besar. Seharusnya kita tidak usah berafiliasi dengan Jepang dari awal. Justru itu akan lebih membahayakan lagi. Jalur kooperatif terbukti lebih aman daripada revolusi yang kita sudah. Kenapa kita harus bekerjasama dengan maling yang menjarah rumah kita? Kami hanya tidak mau Jepang mencampur urusan ini. Merdeka itu pilihan, Bu, bukan pembelian. Di luar semua itu ya, Bu, sekarang sedang vakum kekuasaan. Revolusi akan ampuh sekali mengusir Jepang yang tengah kalah kabur. Tetap saja itu tidak bijak. Memangnya, seberapa yakin kalian dengan itu? Seberapa yakin kami, Bu? Kami punya kekuatan di mana-mana. Lalu, apakah revolusi hanya suatu kekuatan? Kalian tidak akan main bebas saja kan? Revolusi ada di tangan kami. Jika pun tidak mengumumkan revolusi manapun juga, lalu mengapa? Sudah, gimana? Keterlaluan sekali kalian. Inti dari revolusi adalah waktu depan. Saya baru, saya telah mencerahkan semuanya mencari tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja? Saya adalah orang yang saya mesti jauh dalam revolusi. Saya merasa bahwa angka 17 adalah angka yang baik. Pak, sampai lurus ke nanti. Tak wanti-wanti malah ke orang. Biasanya Soekarno yang sebenarnya ya cepat. Ya ampun, aku orang ngerti. Paling nyusik mangan, coba sambal ngomong-ngomong. Loh, tidak sama tuh main. Tak cocok, nyusik galis. Aku ngerti, ya nanggung. Piye? Cocok, sudah mau itu udah nelfon. Sebahaya gitu. Wes, waktu gue ngomong sih ganda. Kita para semua yang masih Pak. Suka ngerti, Soekarno lagi yang merasa penting. Ayo wis, langsung kerja disik. Nah sampai Soekarno yang temenan, iso-iso celokon negeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa to? Kok rame-rame mrene? Bung, kenapa panjenengan menemui Soekarno pagi ini? Beliau tidak ada di rumahnya pagi ini. Mungkin panjenengan tahu kabarnya. Loh, ero aku. Aku sih mikirin proklamasi. Sekait ingin ketemu dengan Soekarno. Loh, Bung, bahaya itu. Lihat nanti Soekarno yang menang, bisa bahaya negeri ini. Jojo Soekarno diculik dan dieksekusi karena bapak. Wes, ojo omong tidak kena. Mending asal tak parani ae kita ngomongin laksananipun ben baru kepastiannya. Kalian tunggu yang ini sih yo. Aku tak budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati dulu. Wah, saya ada jangan-jangan penting. Silakan Bung, duduk dulu. Terima kasih Tuan. Ada apa Bung? Kok Anda terlihat buru-buru sekali? Ini penting sekali. Skor dan data menghilang. Sungguh janggal. Kenapa timbul dulu Bung? Anda pasti menunggu telepon kartunya kan? Soekarno dan Muhammad ada di sekitar Karawang sekarang. Orang bawaan bunga pokoknya. Ada beberapa tidak wajar. Keluar Jakarta dunia terjadi. Astagfirullah. Tak ada kasus seperti ini. Mereka malah menculik Soekarno. Dasar anak muda tidak punya otak. Izinkan saya untuk menjemput mereka sekarang, Tuan. Hati-hati di jalan Bung. Jika sudah menjemput mereka, jangan lupa untuk menghampiri saya. Kalau bisa, langsung saja dengan saya. Terima kasih, Tuan. Saya akan segera mengabari Anda nanti.
datang. Tahan dia suami. Biarkan saya langsung. Tidak bisa. Kalian ini membuat sekalian semakin rumit. Storo dan Nata harus segera kembali ke Jakarta. Tidak bisa. Aku masih tidak yakin kalian bisa dipercaya. Tuh, apa yang kalian mau? Bu, sudah Bu. Kami telah sepakat bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tahun 17 sesuai rencana seikon. Baiklah, aku mengerti apa yang kalian inginkan. Beri kami jaminan kalau tanggal 17 bukanlah omong kosong saja. Baik, apa maksudmu? Nyawa, aku gadaikan nyawaku sebagai jaminan. Jika nanti pukul 12 tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi tidak diumumkan, demi Allah, putus saja orang daerahku ini. Baik, kami pegang janji Anda. Biar dua pemirsa ini balik ke Jakarta. Tapi, Kenapa? sekarang ini kamu ikut mereka ke Jakarta. Baiklah. Akhirnya kalian datang juga. Ayo silakan masuk. Terima kasih Tuan, apalagi mau menampung kami untuk sementara di sini. Tidak apa-apa. Toh, saya juga ingin melihat negara ini merdeka. Waktu kita tidak banyak. Segera kita diskusikan naskah proklamasinya. Iya, waktu sudah hampir lewat tengah malam. Saya telah menyediakan ruangan untuk kalian berdiskusi. Sekali lagi, terima kasih Tuan, Anda sungguh baik sekali. Dengan sepenuh hati. Bung, tindakan Anda tadi kok nekat sekali. Saya tidak punya pilihan lain, Bung. Bukankah ada cara lain untuk melakukan mediasi dengan mereka? Memang ada, tapi sebaiknya kita sudahi saja pembahasan soal itu. Sudah, silakan kalian sekarang. Saya akan membuka diskusi malam ini. Bagaimana kita memulai pembukaan proklamasi ini? Bagaimana kalau proklamasi ini dibuka dengan kalimat kami wakil-wakil Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya? Bagaimana? Jadi tidak? Menurut saya, Bung, frasa wakil-wakil Indonesia terlalu ambigu dalam konteks proklamasi ini. Lalu, menurut Anda, apa yang cocok untuk mengatakan itu? Bagaimana kalau kita ganti kami, bangsa Indonesia? Alternatif yang bagus. Kita gunakan itu saja. Baiklah, untuk selanjutnya Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia. bagus sekali. Kalau begitu, apa yang kita bahas tadi akan saya catat dan diberikan kepada satu menit untuk diketik. Sebentar, Bu. Tunggu dulu. Setelah naskah ini diketik, siapakah yang akan menandatangani naskah ini? Ya, semua yang ada di sini saja. Seperti Declaration of Independence-nya Amerika ya. Boleh. Kami golongan muda merasa keberatan soal itu. Tindakan kooperatif kalian dengan Jepang masih menjadi kami. Baiklah, apa saran kalian? Cukup kalian berdua saja yang tanda tangan. Aku setuju dengan saudaranya. Baiklah, kalian bisa istirahat sekarang. Baiklah, saya akan tinggal Anda dulu, Bung. Mari Anda, kita sholat malam dulu sejenak. Siap. Kalau begitu ya sudah. Kami tolong kirimkan naskah ini ke kemudian berikut dan pastikan bahwa tes proklamasinya tidak bersatu bersama saja. Saya akan menemui bisa terlebih dahulu. Baiklah, Bu. Tidak perlu mas, rumahku tak sebanyak dengan yang begini. Tapi Dip, saya juga harus memberikan kesadaran sendiri. Tidak apa-apa mas, memang ini adalah sebuah kewajiban dan itu. Baiklah kalau begitu, Mas akan menemani begini saja. Aduh, Kenapa Dip? tidak apa-apa mas. Tuh kan dibilangin, istirahat. Saya tidak apa-apa mas. Sini, kakak sini akan membantu menambah kamu itu.
Darah ini akan menjadi saksi perjuangan kita. Sakitnya tertusuk jarum ini tak seberapa dibandingkan sakitnya rakyat atas penindasan. Juga seberapa dibandingkan dengan masalah kehilangan kamu. Ah, bisa aja. Mau. Masuk. Aku percayakan ini pada kalian. Bagaimana nih? Tenaga ini bisa dicegah dengan baik-baik. Ini penyakit proklamasi merdeka. Setelah naskah ini selesai, saya akan buat salin dan meminta tolong pada sekarang untuk menjaga. Baiklah, akan berusahakan. Dia, lihat ini. Akhirnya, naskah ini selesai juga. Kalau begitu, cepatlah temui Soekarno. Akhirnya kemerdekaan ada di tangan kita. Lihat, mata dan keringat yang memunculkan pasti. Kalian rasakan apa yang aku rasakan? Mendengarkan radio yang bersuara pagi. Sungguh lega segalanya. Ketika penyiar berita itu menggetarkan bibirnya, ia menggetarkan hatiku juga, kawan-kawan.
17 Agustus 1945 pukul 10 kesaat ini. Begitulah yang aku. Senang sekali rasanya. Proklamasi sudah dipeluk bata. Ayo, datanglah kalian semua. Mari kita rayakan kemerdekaan ini bersama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
di ujung mesin P.